Halo semuanya, selamat datang kembali di Klestia World. Pernahkah kalian bertanya-tanya, sebelum Indonesia ada, siapa sih yang berkuasa di tanah air kita ini? Jawabannya ada pada jejak megah Karijen-Karijen Nusantara. Dari ujung Sumatera hingga Papua, sejarah kita dipenuhi kisah roja-roja hebat, candi-candi megah, dan peradaban yang luar biasa. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu, menelusuri jejak kerajaan Nusantara, dari Kutai yang legendaris hingga Mataram Islam yang perkasa. Siapkan diri kalian, karena ini akan menjadi petualangan sejarah yang seru. Sebelum ada raja dan istana, nenek moyang kita hidup dalam kelompok suku. Tapi jangan salah, mereka sudah sangat maju. Mereka menciptakan artefak luar biasa seperti kapak perunggu dan negara yang indah. Seiring berjalannya waktu, para pedagang dari India dan Tiongkok mulai berdatangan, membawa serta barang dagangan dan juga keyakinan baru, yaitu Hindu dan Buddha. Dari sinilah babak baru sejarah Nusantara dimulai, ditandai dengan lahirnya Karajan-Karajan pertama. Mari kita mulai petualangan kita di Kalimantan Timur, sekitar abad keempat Masehi. Disinilah berdiri Kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Bukti keberadaannya kita kenal dari prasasti Yupa, pilar batu yang bertuliskan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Rajanya yang paling terkenal, Mulawarman, dikenal sebagai seorang pemimpin yang dermawan dan bijaksana. Ia sering mengadakan upacara keagamaan besar dan menyedekahkan ribuan ekor sapi kepada para Brahmana. Kutai menjadi pusat perdagangan dan keagamaan yang penting pada masanya. Sekarang kita bergeser ke barat, ke Tanah Jawa, di sekitar aliran Sungai Citarum. Pada abad kelima Masehi, berdirilah Kerajaan Tarumanegara. Rajanya yang gagah berani, Purnawarman, meninggalkan jejaknya di banyak prasasti. Salah satunya yang paling terkenal adalah prasasti Jaruteun dengan telapak kakinya. Prasasti ini melambangkan kekuasaannya yang melindungi rakyatnya, seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan agraris yang makmur, dengan sistem pengairan yang canggih untuk masa itu. Masih di Pulau Jawa, kita menuju ke bagian tengah pada abad ke-6 hingga ke-7. Di sini muncul Kerajaan Kalingga atau Holling. Kerajaan ini punya satu pemimpin yang sangat ikonik, yaitu Ratu Sima. Beliau terkenal akan ketegasan dan keadilannya dalam menegakkan hukum. Konon, saking adilnya, tidak ada seorang pun yang berani mengambil barang yang bukan miliknya. Kalingga juga menjadi pusat penting bagi para biksu untuk belajar agama Buddha, menunjukkan betapa terbukanya Nusantara terhadap ilmu pengetahuan sejak dulu. Memasuki abad ke-7, muncullah raksasa maritim dari Sumatera, Kerajaan Sriwijaya. Berpusat di sekitar Palembang, Kerajaan Buddha Mahayana ini menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara, dipimpin oleh raja-raja tangguh seperti Balaputra Dewa. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan utama, yaitu Selat Malaka. Kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia harus singgah dan membayar pajak di sini. Sriwijaya bukan hanya kaya raya, tapi juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha yang sangat disegani. Banyak pelajar dari Tiongkok dan India datang untuk belajar di sini. Sebelum melanjutkan studi mereka ke India, kebesarannya mulai memudar pada abad ke-13 akibat serangan dari kerajaan Kola di India dan munculnya kekuatan baru di Jawa. Sementara Sriwijaya berkuasa di lautan, di Jawa Tengah, sebuah dinasti besar lainnya sedang membangun peradaban agung. Inilah era Mataram kuno yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-10. Uniknya, kerajaan ini dijalankan oleh dua dinasti yang hidup berdampingan, dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kolaborasi harmonis inilah yang melahirkan mahakarya arsitektur dunia. Dinasti Sailendra membangun Candi Borobudur yang megah, dan dinasti Sanjaya membangun Candi Prambanan yang anggun. Sebuah bukti toleransi beragama yang luar biasa. Namun, bencana alam, kemungkinan letusan dahsyat Gunung Merapi, memaksa pusat pemerintahan pindah ke Jawa Timur. Setelah Mataram kuno berpindah, panggung sejarah Jawa Timur mulai ramai. Pada abad ke-13, muncullah Kerajaan Singhasari yang didirikan oleh sosok fenomenal, Ken Arok. Kisahnya yang penuh intrik dan ambisi menjadi legenda tersendiri. Namun, puncak kejayaan Singhasari ada di bawah Raja Kertanegara. Beliau punya visi besar, menyatukan Nusantara di bawah satu panji. Untuk mewujudkan ini,
ia meluncurkan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Sayangnya, saat pasukannya berada di luar Jawa, pemberontakan dari dalam yang dipimpin oleh Jayakatwang meruntuhkan kerajaan ini. Namun, dari reruntuhan Singasari, lahirlah kerajaan yang akan menjadi puncak kejayaan Nusantara. Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Majapahit tumbuh menjadi imperium yang tak tertandingi di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Wilayah kekuasaannya membentang dari Sumatera hingga Papua. Kita semua tentu kenal dengan sumpah palapa yang diucapkan Gajah Mada. Ia bersumpah tidak akan beristirahat sebelum menyatukan seluruh Nusantara. Kitab Negara Kertagama dan para raton menjadi saksi bisu kebesaran mereka. Namun, seperti roda yang berputar, setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada wafat, perang saudara dan konflik internal melemahkan Majapahit, membuka jalan bagi era baru. Seiring meredupnya Majapahit, cahaya baru mulai bersinar dari pesisir. Para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab tidak hanya membawa kain sutra dan rempah-rempah, tetapi juga ajaran Islam. Di ujung utara Sumatera, pada abad ke-13, berdirilah Kesultanan Samudra Pasai, dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kesultanan ini menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ia menjadi pusat perdagangan yang ramai, sekaligus gerbang utama penyebaran Islam ke seluruh penjuru kepulauan. Pusat kekuatan Islam kemudian bergeser ke Jawa. Di pesisir utara, Kesultanan Demak bangkit pada abad ke-15, didirikan oleh Raden Patah, yang konon adalah keturunan Raja Majapahit. Demak melihat dirinya sebagai penerus kejayaan Majapahit, tetapi dengan landasan Islam. Peran Wali Songo, 9 wali penyebar Islam, sangat sentral dalam perkembangan budaya dan agama di Demak. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang damai dan akulturatif. Sayangnya, konflik internal perebutan takhta membuat Demak runtuh dan kekuasaannya dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang. Lalu Mataram Islam. Pada abad ke-16 muncullah kekuatan besar terakhir di tanah Jawa, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Di bawah pemimpinnya yang paling ambisius, Sultan Agung, Mataram berhasil menyatukan hampir seluruh Pulau Jawa. Sultan Agung tidak hanya seorang penakluk ulung, tetapi juga seorang budayawan yang menciptakan kalender Jawa. Ia juga dikenal karena perlawanannya yang gigih melawan Fox Belanda di Batavia. Sayangnya, setelah wafatnya Sultan Agung, tekanan politik dan adu domba dari Belanda akhirnya memecah belah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, yang jejak budayanya masih kita rasakan hingga hari ini. Kisah Karijan Karojan ini adalah cerminan betapa kaya dan dinamisnya sejarah bangsa kita. Dari Kutai hingga Mataram Islam, setiap kerajaan meninggalkan warisan yang membentuk siapa kita hari ini. Semangat maritim Sriwijaya, mahakarya arsitektur Mataram kuno, visi persatuan Majapahit, dan nilai-nilai spiritual dari Kesultanan Islam. Mereka adalah fondasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih banyak sudah menonton perjalanan panjang kita hari ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan rasa bangga kita terhadap sejarah Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan sejarah kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.